Beberapa tempat terlihat biasa di siang hari, ramai, terang, dan penuh suara kehidupan. Namun ketika malam datang, tempat itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Namun tidak semua tempat menyimpan fungsi yang sama saat siang dan malam. Ada bangunan yang hanya benar-benar hidup setelah matahari tenggelam. Ada bangunan yang setiap harinya dipenuhi aroma sabun, mesin berputar, dan tumpukan pakaian orang-orang. Tempat yang seharusnya bersih justru menyimpan noda paling kotor. Karena ada noda yang bukan berasal dari tanah, dan ada pakaian yang tak pernah lagi dikenakan pemiliknya. Sebuah rumah laundry di ujung gang sempit setiap hari mencuci pakaian orang lain, namun tak pernah benar-benar bersih. Tapi bagi orang-orang tertentu, tempat itu bukan sekadar usaha cuci pakaian. Karena setiap pakaian menyimpan cerita, dan tidak semua cerita ingin dicuci bersih. Sebelum mulai, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe. Ikuti cerita kami sampai akhir dan komen dari mana kota tempat sahabat menonton agar admin bisa tahu sejauh mana cerita kami telah sampai. Rumah laundry itu berada di ujung gang kecil yang jarang dilewati orang. Bangunannya lebih tua dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Cat dindingnya mengelupas, papan nama bertuliskan Laundry Bersih Jaya terlihat pudar, seolah sudah lama tidak diganti. Anehnya, meski tampak tua dan suram, tempat itu selalu buka, tidak pernah tutup, bahkan saat hari besar. Aku mulai bekerja di sana karena butuh uang tambahan. Namaku Raka, mahasiswa tingkat akhir yang mengambil shift malam karena bayarannya sedikit lebih besar dan katanya lebih sepi. Pemilik laundry itu seorang perempuan paruh baya bernama Bu Ratna. Tubuhnya kurus, rambutnya selalu diikat rapi, dan wajahnya nyaris tak pernah menunjukkan ekspresi apapun. Senyumnya tipis, tapi matanya terlihat lelah, seperti seseorang yang jarang tidur. Di hari pertamaku bekerja, Bu Ratna memberiku beberapa aturan. Kalau kamu jaga malam, katanya pelan, jangan buka pintu belakang. Aku mengangguk. Kalau dengar suara dari ruang setrika setelah jam 10, abaikan. Aku mulai merasa aneh, tapi tetap mengangguk. Dan satu lagi, ia menatapku lebih serius. Kalau ada pakaian tanpa label nama, jangan ditanya, langsung masukkan ke mesin nomor 3. Mesin nomor 3 berada di pojok ruangan, lebih tua dari mesin lainnya. Catnya terkelupas dan kacanya sedikit buram. Sejak awal aku memang merasa tidak nyaman melihat mesin itu. Malam pertama berjalan normal. Sekitar jam 8, pelanggan terakhir mengambil cucian. Setelah itu hanya ada suara mesin berputar, air mengalir, dan lampu neon yang sesekali berkedip. Menjelang jam 10, suasana laundry terasa berubah. Udara menjadi lebih dingin meski semua pintu tertutup rapat. Bau deterjen yang biasanya menyengat perlahan bercampur dengan aroma lain. Bau lembab seperti kain lama yang disimpan terlalu lama di ruangan tertutup. Aku sedang melipat pakaian ketika mesin nomor 3 tiba-tiba berhenti sendiri. Padahal timernya masih berjalan. Aku mendekat untuk memeriksa. Saat menempelkan tangan ke bodinya, mesin itu terasa dingin. Terlalu dingin, seperti baru dikeluarkan dari ruang pendingin. Lalu aku mendengarnya. Dari dalam mesin terdengar suara pelan. Bukan suara air, bukan suara logam. Seperti tarikan nafas yang tertahan. Aku membeku di tempat, jantungku berdegup kencang. Perlahan aku mundur, menatap kaca mesin itu. Di balik kaca buram, aku melihat sesuatu bergerak. Bukan putaran pakaian, tapi bayangan gelap yang bergeser pelan. Aku tidak berani membuka tutup mesin itu. Malam itu, aku duduk di kursi kasir sampai pagi dengan lampu menyala penuh.
Mesin nomor 3 tidak pernah menyala lagi, tapi aku bisa bersumpah, aku merasa seperti sedang diawasi sepanjang malam. Dan entah kenapa, sejak malam itu, aku mulai yakin rumah laundry ini tidak hanya mencuci pakaian. Sejak malam kejadian mesin nomor 3 berhenti sendiri, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya kuabaikan. Rumah laundry itu seolah punya ritme sendiri. Mesin-mesin lain hanya menyala saat digunakan, tapi mesin nomor 3 kadang menyala meski tak ada yang menekan tombolnya. Pagi hari setelah shift malam pertamaku, aku menemukan satu keranjang besar di dekat pintu belakang. Padahal aku yakin malam sebelumnya tidak ada keranjang di sana. Isinya pakaian-pakaian yang tidak asing, tapi juga tidak bisa kuingat pernah menerima dari pelanggan. Baju tidur wanita berwarna pucat, seragam sekolah yang sudah pudar, jaket hitam dengan sobekan di bagian lengan. Semuanya lembab, dingin, dan berbau aneh. Aku mencari nota, tidak ada. Laber nama, tidak ada. Saat Bu Ratna datang siang itu, aku langsung bertanya, "Bu, ini cucian siapa?" Ia menatap keranjang itu lama, lalu menghela napas pelan. "Sudah kubilang, kalau tidak ada nama, jangan ditanya." "Tapi ini bisa bikin salah hitung, Bu. Kita nggak tahu siapa yang ambil." Bu Ratna menggeleng. "Mereka tidak akan mengambilnya." Aku terdiam. Sejak hari itu, pakaian tanpa nama terus bertambah. Hampir setiap shift malam selalu ada 1 atau 2 potong baru di keranjang belakang. Anehnya, tidak pernah ada yang hilang. Seolah pakaian-pakaian itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk kembali ke pemiliknya. Gangguan mulai terasa lebih nyata. Saat aku melipat pakaian, terkadang kain yang kupegang terasa hangat, seperti baru dilepas dari tubuh seseorang. Padahal pakaian itu sudah lama kering. Pernah juga aku mencium aroma parfum samar, sangat lembut, padahal jelas bukan dari deterjen yang kami gunakan. Suatu malam saat aku sendirian, terdengar suara langkah kaki dari arah ruang cuci. Pelan, bersegi, seperti orang berjalan tanpa alas kaki di lantai basah. Aku berdiri di balik meja kasir, menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan mesin nomor 3. Lalu terdengar suara air menetes. Aku mengintip dari kejauhan. Tidak ada siapa-siapa. Mesin itu tertutup rapat. Namun di lantai ada genangan air kecil yang perlahan melebar, seolah baru saja ditinggalkan seseorang. Puncaknya terjadi pada malam kelima. Aku sedang menyetrika, ketika setrika di tanganku tiba-tiba menjadi berat. Bukan sekedar panas, tapi seperti ada tekanan dari bawah kain. Seolah sesuatu menahan setrika agar tidak diangkat. Aku mencoba menariknya, tapi semakin kuat ku tarik, semakin berat tekanannya. Dan saat itulah aku mendengar bisikan. Belum rapi. Suaranya tepat di dekat telingaku. Suara perempuan, sangat pelan tapi jelas. Aku melepaskan setrika dan mundur dengan napas terengah-engah. Setrika itu jatuh ke lantai tapi tidak mematikan aliran listrik. Lampu tetap menyala, namun cahayanya redup, seperti tertutup kabut tipis. Aku lari keluar ruang setrika. Tanganku gemetar, keringat dingin mengalir di punggungku. Di keranjang dekat mesin nomor 3, aku melihat satu pakaian baru, gaun putih, masih basah, dan di bagian dadanya ada noda coklat tua yang belum hilang, seperti bekas darah lama. Saat itu aku sadar, pakaian-pakaian ini bukan sekedar barang titipan. Mereka adalah sisa-sisa dari sesuatu atau seseorang yang belum selesai. Dan entah bagaimana, aku mulai merasa aku bukan hanya penjaga laundry. Aku sedang dijadikan bagian dari ritual yang tidak ku mengerti. Sejak malam munculnya gaun putih itu, aku tidak bisa lagi bekerja dengan tenang. Setiap suara mesin membuatku menoleh. Setiap bayangan di sudut mata terasa seperti seseorang yang sedang berdiri diam memperhatikanku.
Dan yang paling membuatku gelisah adalah ruang setrika. Setiap malam, tepat pukul 10, Bu Ratna selalu mengunci ruangan itu sebelum pulang. Kuncinya besar, tua, dan selalu diselipkan ke dalam tasnya. Ia berulang kali mengingatkanku untuk tidak masuk ke sana setelah jam itu. Namun malam itu berbeda. Jam dinding menunjukkan pukul 10:05 ketika aku mendengar suara logam beradu pelan, seperti gagang pintu yang digerakkan perlahan. Aku menoleh. Pintu ruang setrika terbuka sedikit. Lampu di dalamnya menyala redup, berwarna kekuningan. Padahal aku yakin lampu itu sudah dimatikan sebelum Bu Ratna pulang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah ingat. Tapi kakiku bergerak mendekat tanpa sadar. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai lengket menahan telapak kakiku. Begitu aku masuk, udara panas langsung menyergap. Bukan panas setrika, melainkan panas pengap dan menusuk seperti berada di ruangan tertutup terlalu lama. Di sudut ruangan, aku melihat lemari besi kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Warnanya hitam kusam, permukaannya penuh goresan. Di pintunya tertempel banyak label laundry. Nama-nama tertulis di sana. Sebagian sudah pudar, sebagian dicoret, dan beberapa masih baru. Tanganku gemetar saat membuka laci pertama. Isinya lipatan kain kecil, bukan pakaian utuh, melainkan potongan-potongan kain. Ujung-ujungnya tidak rapi, seperti disobek atau terpotong kasar. Bau anyir langsung menyergap hidungku. Aku menutup laci itu dengan cepat. Jantungku berdegup keras. Tiba-tiba, pintu di belakangku menutup sendiri. Suara kunci berputar, pelan tapi jelas. Aku berbalik panik. Kunci, gumamku. Lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Dinding yang tadinya polos kini dipenuhi bayangan bergerak. Bayangan tubuh manusia, kurus, membungkuk, berdiri diam di sekelilingku. Lalu terdengar suara perempuan. Bajuku belum selesai. Suara itu datang dari segala arah, bukan satu orang, banyak. Suaranya bertumpuk, berbisik bersamaan. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar di kepalaku. Setrika di meja tiba-tiba menyala sendiri. Panasnya membuat permukaannya berwarna kemerahan. Di kaca lemari, aku melihat pantulan diriku sendiri. Dan di belakangku, ada sosok berdiri. Wajahnya tidak jelas, rambut panjang menutupi sebagian mukanya. Tubuhnya dibalut gaun putih yang basah dan menempel di kulitnya. Dari ujung gaun itu, air menetes ke lantai. Aku menjerit dan memukul pintu sekuat tenaga. Saat pintu terbuka, aku terjatuh keluar ruangan. Lampu di ruang setrika langsung mati. Semua suara lenyap, seolah tak pernah ada apa-apa. Di depanku, Bu Ratna berdiri dengan wajah pucat. Aku sudah bilang, jangan masuk setelah jam 10. Aku menatapnya dengan nafas tersengal. Itu apa, Bu? Tanyaku gemetar. Bu Ratna memejamkan mata. Itu mereka yang tidak sempat pulang. Malam itu aku tahu satu hal pasti. Rumah laundry ini bukan sekedar tempat usaha. Ini adalah tempat penampungan. Dan aku sudah melihat terlalu banyak untuk berpura-pura tidak tahu. Setelah kejadian di ruang setrika, Bu Ratna tidak langsung memarahiku. Ia justru duduk terdiam di kursi kayu dekat meja kasir, menunduk lama, seolah sedang mengumpulkan keberanian. Ada hal yang harus kamu tahu, katanya akhirnya. Ia memintaku mengunci pintu depan dan mematikan papan nama. Malam itu, laundry resmi tutup lebih awal. Mesin-mesin dimatikan satu persatu, kecuali mesin nomor 3. Mesin itu tetap menyala, berputar pelan meski tidak ada yang menekan tombolnya. Bu Ratna mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, sebelum menjadi laundry, bangunan itu adalah rumah tinggal. Ia tinggal bersama adiknya dan membuka jasa cuci pakaian kecil-kecilan di bagian depan rumah.
Awalnya hanya satu mesin, lalu bertambah seiring waktu. Sampai malam itu datang. Malam ketika listrik tidak stabil dan salah satu mesin terlalu panas, percikan api muncul. Dalam hitungan menit, api menyebar ke seluruh ruangan belakang. Pintu belakang terkunci, asap memenuhi rumah. "Aku selamat," kata Bu Ratna dengan suara nyaris berbisik. Tapi mereka tidak. Beberapa pekerja malam dan 2 pelanggan terjebak di dalam. Sebagian tubuh mereka terbakar bersama pakaian yang sedang dicuci. Api dipadamkan, tapi tidak semua jasad ditemukan utuh. Sejak malam itu, laundry kembali dibuka. Bukan karena Bu Ratna tidak punya rasa bersalah, tapi justru karena ia tidak bisa pergi. "Mereka tetap di sini," katanya. "Mereka mencari pakaian mereka. Selama belum selesai dicuci, mereka tidak tenang." Aku menatap mesin nomor 3 yang terus berputar. Itu mesin yang meledak pertama kali," jawabnya. "Mesin yang terakhir menyentuh mereka." Bu Ratna mengaku setiap malam ia mencuci pakaian-pakaian yang tertinggal, meski tidak ada lagi pemiliknya. Ia menyetrika dengan rapi, menyimpannya, berharap arwah-arwah itu bisa tenang. Tapi jumlahnya bertambah, katanya. Ada yang datang bukan karena kebakaran, ada yang tersesat. Saat itu, lampu berkedip, bau hangus bercampur deterjen memenuhi ruangan. Dari arah mesin nomor 3, terdengar suara ketukan dari dalam. "Duk, duk, duk." "Bu," kataku panik. "Itu kenapa?" Wajah Bu Ratna berubah pucat. "Mereka tahu kamu sudah tahu," katanya. Pintu belakang terbuka sendiri. Udara dingin menyapu ruangan. Dari kegelapan, satu persatu sosok muncul. Tubuh mereka menghitam, pakaian mereka basah dan sobek, wajah mereka kosong. "Bajuku belum selesai," kata mereka bersamaan. Bu Ratna berdiri dan melangkah ke depan. "Pergilah," katanya padaku. "Kalau kamu tetap di sini, mereka akan menganggapmu bagian dari kami." Aku ingin menolak, tapi kakiku tidak bisa bergerak. Mesin-mesin menyala bersamaan. Suara putaran semakin cepat, semakin keras. Bu Ratna menoleh padaku untuk terakhir kalinya. "Kalau kamu keluar hidup-hidup," katanya, "jangan pernah kembali." Lampu padam. Aku tidak ingat bagaimana caranya aku keluar dari rumah laundry malam itu. Yang kuingat hanya suara mesin berputar semakin cepat, bau hangus yang menusuk hidung, dan teriakan Bu Ratna yang tenggelam di antara jeritan lain. Saat sadar, aku sudah tergeletak di pinggir gang. Papan nama laundry di depanku berkedip pelan, lalu padam sepenuhnya. Api tidak terlihat, tapi asap tipis keluar dari celah-celah jendela. Warga berdatangan, mobil pemadam menyusul tak lama kemudian. Anehnya, api yang dilaporkan besar di dalam tidak pernah benar-benar terlihat dari luar. Saat pintu dibuka paksa, bagian dalam laundry hangus sebagian, tapi tidak separah kebakaran besar. Bu Ratna tidak ditemukan. Polisi mengatakan kemungkinan ia melarikan diri sebelum kejadian memburuk. Tidak ada jasad, tidak ada tanda perlawanan, seolah ia memang tidak pernah ada di sana malam itu. Laundry itu ditutup permanen. Aku mencoba melanjutkan hidup, berhenti dari pekerjaan malam, fokus kuliah, dan menjauh dari gang itu sejauh mungkin. Tapi beberapa hal tidak ikut pergi. Beberapa minggu setelah kejadian, aku mulai mencium aroma deterjen di tempat-tempat aneh. Di kamar kos, di bus, bahkan di ruang kelas. Bau itu selalu muncul saat aku sendirian. Suatu malam, aku mencuci pakaianku sendiri di laundry umum dekat kos. Mesin berhenti di tengah putaran, padahal aku tidak menyentuh apapun. Lampu di atas mesin berkedip. Dari dalam tabung terdengar suara lembut. "Terima kasih." Aku membeku. Mesin kembali berputar seolah tak pernah berhenti. Saat aku membuka tutupnya, semua pakaianku sudah kering dan terlipat rapi. Terlalu rapi untuk ukuran mesin biasa. Di antara pakaianku terselip satu kain kecil, label laundry lama. Tulisan tangannya pudar tapi masih terbaca. Raka, shift malam. Tanganku gemetar. Sejak malam itu aku tidak pernah lagi mencuci pakaian di mesin otomatis. Aku mencuci dengan tangan, mengeringkan di bawah matahari.
Tapi setiap kali aku lengah, selalu ada bau sabun itu. Dan kadang saat aku melipat baju, aku merasa ada yang ikut mengawasi. Mungkin Bu Ratna benar, selama masih ada pakaian yang belum selesai dicuci, mereka tidak akan pergi. Dan sekarang, mereka tahu namaku. Malam ini, kisah kita berakhir. Tapi teror mungkin baru saja dimulai. Jika kalian ingin terus mendengar kisah-kisah horor lain, jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling membuat kalian merinding. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Jika kalian masih berani mendengarnya.